pendaftaran cerai di sebelah. Kami bukan mau cerai. Kami mau menikah. Berarti nikah? Kui ka serdeswe, ini seri ka sebuah hati kau menikah. Ini penipuan pernikahan? Kami adalah sepasang kekasih dan ingin menikah. Malam yang gegabah. Aku malah menikah mendadak dengan CEO aset miliaran. Cicip gratis kurma segar. Nek, ada sesuatu di kurma. Hei, kamu ngapain? Itu milikmu. Cepat sembunyikan. Nyonya besar. Dalam statement sebuah tak satu pun yang lulus, Anen benar-benar berencana menggunakan cara ini untuk mencari istri untuk CEO, selalu tidak bisa diandalkan. Kamu tahu apa? Keluarga Shen kami kaya dan berkuasa. Kami tidak peduli status, hanya peduli karakter. Ini zaman apa? Siapa yang akan mengembalikan cincin yang ditemukan di makanan? Kalian benar-benar keterlaluan. Makan kurma nenek secara gratis dan menyembunyikan berlian yang ditemukan. Nek, ada berlian di kurma Anda. Hei, kembali. Kalian belum bayar. Kamulah orangnya, Nona. Apakah kamu bersedia menikah ke keluarga kami sebagai cucu menantu perempuanku? Nona, saya cek ini adalah mas kawinmu. Cek itu apa? Orang kota. Sungguh elegan. Bahkan selembar kertas pun punya nama panggilan. Menikah juga boleh. Orang tuaku tidak bisa memanfaatkanku untuk cari uang menikahkan kakakku. Baiklah, aku setuju. Kak, ku dengar nenek menemukan jodoh untukmu. Sebagai idikmu, ku beri hal selamat. Nek, misi memberinya obat sudah selesai. Aku penasaran siapa nona bangsawan itu sampai takut orang lihat. Malam ini biar nasi menjadi bubur. Nona, kamu salah tempat. Apakah kamu Shenyan? Ya, Aku tak salah. Ayo kita urus surat nikah, sayang. kamu berani bercanda seperti ini denganku. Kamu sudah bosan hidup? Ya ampun, kakak iparku tukang sapu jalanan. Nenek sudah pikun. Cepat pergi, kakakku sudah marah. Botol. Licik sekali. Bahkan berkomplot dengan nenek untuk memberiku obat. Pertama kali, Apa yang kau katakan? baik. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginanmu. Yang benar saja, kakak. Tadi malam, Bukankah ini yang kamu inginkan? Naik ke ranjangku buat mendekati keluarga Shen. Aku sudah lihat banyak cewek kayak kamu. hei, mana botol-botol yang kukumpulin? Kamu nggak bawa untukku. Tidur semalam denganku. Hal pertama yang kamu pikirkan pas bangun yaitu botol-botolmu. Kamu tahu apa? Itu botol kaca. Jauh lebih berharga daripada botol plastik. Jangan berpura-pura lagi. Kau sampai memberiku obat. Kamu peduli sama botol-botol itu? Ambil uangmu. Pergi sana. Enggak, kamu anggap aku orang macam apa? Aku merasa nenek itu orang baik. Aku baru menyetujuinya. Aku nggak nyangka orang sebaik nenek punya cucu kayak kamu. Kamu... Halo, Bocah, aku udah buat janji di catatan sipil buat kamu. Kamu sekarang pergi buat surat nikah sama Miao Miao. Nggak mungkin. Aku nggak mau nikah sama cewek kampung ini. Dan nggak bakal jatuh cinta sama dia. Kau berani nggak mau nikah? Kau sudah meniduri gadis polos dan nggak mau tanggung jawab. Aku bakal lompat dari gedung buat ketemu leluhur kita dan minta maaf. Kenapa aku bisa besarin bocah durhaka kayak kamu? Baiklah. Aku nikahin dia, oke?
Pakai bajumu, ayo pergi. Untuk apa? Kau ketagihan berakting. Kau pakai begitu banyak trik cuma buat nikah sama aku, kan? Cepat. Pulang dan lapor. Ya, Oh ya, tambahin aku di WeChat, biar nenek nggak mengomeliku lagi. Ya, tunggu sebentar. Aku cari sinyal dulu. Kamu simpan nomornya. baik. Aku jawab telepon. Gadis tengik, kusuruh kamu pulang buat nikah sama anaknya Pak Lin. Kok belum pulang juga? Keluarga Lin sudah terus mendesak. Anaknya mengidap kanker stadium akhir. Kalau nggak cepat nikah, kamu akan menikahi orang mati. Anak tak berguna. Kalau kamu nggak pulang, aku pukul kamu sampai mati. Aku ada urusan di kota, beberapa hari lagi baru bisa pulang. Kalau begitu, kirim 2.000 yuan dulu. Kakakmu butuh beberapa set baju buat pernikahannya. Kalau kau berani nggak transfer, aku hubungi tempat kerjamu dan melaporkanmu. Gajiku sudah diambil sama mereka. Dari mana aku dapat 2.000 yuan? Kenapa masih berlama-lama? Kak, bisa pinjam uang dulu. Baru saja buat surat nikah, sudah buru-buru minta uang? Mau berapa? 2. 200 juta? Ambisimu besar juga. Transfer 200 juta ke dia. Apa aku tak salah dengar? 200 juta? Tapi dia cuma pinjamkan aku 2 yuan? Cepat pulang, nenek sedang menunggu. Aku peringatkan kamu, keluarga Shen bukan kampung miskinmu. Sesampainya di rumah, lebih baik jaga sikapmu. Tuan Muda Shen, Nyonya Muda Shen. Ya ampun, rumahnya besar sekali. Pasti harganya selangit. Kampungan. Tinggal di rumah sebesar ini, cuma mau pinjamkan aku 2 yuan? Masih berani mengomentariku? Miau miau. Mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Kalau cucu nakal ini berani menindasmu nanti, kamu bilang ke nenek. Nenek yang akan menghajarnya. Baik. Nek, orangnya sudah kubawa. Suratnya sudah dapat, aku pergi dulu. Hei dasar anak nakal, baru saja nikah sudah mau keluar. Nggak apa-apa, Nek. Lihat muka kamu seharian bikin enek, bisa bikin orang tak berselera makan. Nek, Aku sebentar lagi punya cicit. Cucu durhaka ini cukup hebat. Sekali tembak langsung kena. Yan, sudah setengah bulan nggak pulang. Hari ini nenek ke kantor buat nyari dia. Kalau di rumah nggak ada kerjaan, cari saja kegiatan. Jangan sampai bosen. Nek, aku lihat kamarnya ada banyak balok-balok kecil disusun jadi kandang ayam. Apakah itu berharga? Kandang ayam? Oh, maksudmu istana Lego itu? Istana apa? Cucu nakal, aku tahu cara bikin kamu pulang. Nggak berharga sama sekali. Kau ambil saja untuk pelihara ayam. Barang-barang Yan adalah barangmu juga. Kamu bisa pakai sesuka hatimu. Lalu, botol kecil warna-warni yang di atas rak itu? Itu juga nggak berharga. Kak, istana Lego milikmu dijadikan kandang ayam oleh kakak ipar. Apa? Kak, spray sutra kamu dirusakin kakak ipar waktu nyuci. Diganti sama spray katun. Kak, Ada apa lagi? kakak ipar jual barang antik kamu ke tukang loak. Dijual 6 sen per jin. Dia jual 250. Pulang? Akhirnya kamu ingat untuk pulang? Ya miau di mana? Keluar miau-miau. Apakah cantik? Kalian orang kota suka sama kerah terbuka yang memperlihatkan bahu. Memang pandai bermain.
Semua ini juga sama, berat sekali. Dari mana kamu dapat baju dan perhiasan ini? Kamu pikir kamu benar-benar nyonya muda keluarga Shen? Tentu saja. Set perhiasan ini kubelikan untuk Miao Miao atas namamu. Malam ini ada jamuan. Kamu harus bawa Miao Miao. Kak, ada masalah kecil di perusahaan. Kamu masuk dulu, nanti aku menyusul. Oke. Piring dan mangkuk ini kecil banget. Nggak lebih besar dari tempat makan ayamku. Hari ini, Nona Xiao terlihat sangat cantik. Kudengar kamu dan Tuan Shen adalah teman masa kecil. Berarti kabar baik sudah dekat? Nona Xiao adalah putri sosialita nomor 1 di ibu kota. Siapa lagi yang cocok dengan Tuan Shen selain kamu? Yan belum bilang apa-apa. Dia memang orang yang pemalu. Kamu siapa? Tak lihat-lihat saat jalan. Beraninya menabrak Nona Xiao. Dia yang menabrakku. Bajuku... Perhiasan yang kau kenai aneh. Sepertinya adalah desain baru tahun ini dari Master Jennifer. Nona Xiao, bukannya ini yang dipesan Tuan Shen? Dia tidak memberikannya padamu? Aku juga tidak tahu. Aduh, set perhiasan ini bukan dipesan Kak Yan untukku. Ye Miao, kamu sudah bukan tukang kebersihan lagi? Sudah kubilang untuk mengundurkan diri bersamaku. Menjadi pelayan di sini dapat uang lebih banyak dari menyapu jalanan. Menyapu jalanan? Gadis, kamu tukang sapu jalanan? Kukira Nona dari keluarga kaya yang mana. Set perhiasan ini mungkin juga palsu. Lucu sekali. Tukang sapu jalanan masih berlagak hebat. Apa salahnya menyapu jalan? Aku cari uang dengan jujur. Kenapa kalian menertawakanku? Jujur, kamu mencuri perhiasan yang akan diberikan Yan padaku. Kamu pencuri yang kotor. Aku peringatkan kamu. Lepas sekarang atau aku tak akan segan-segan lagi. Lepas sekarang atau aku tak akan segan-segan lagi. Siapa yang mencuri? Keluargaku yang membelikanku ini. Jangan bercanda. Sebuah karya dari Master Jennifer harganya setidaknya ratusan juta. Keluargamu yang miskin mana mungkin mampu membelinya. Lepaskan perhiasannya untukku. Sakit. Lepaskan. Inilah akibatnya mencuri barangku. Tanggalkan bajunya untukku. Jangan. Lepaskan. Pencuri tak tahu malu sepertimu pantas diunggah ke internet, supaya semua orang bisa melihat tampang orang rendahan sepertimu. Jangan. Pasti viral nanti di internet. Orang-orang ini memang sudah biasa miskin. Biarkan ini jadi pelajaran untukmu. Set perhiasan ini benar-benar diberikan suamiku untukku. Bukannya ini pengakuan? Kecuali suamimu adalah Tuan Shen Yan. Kalau tidak, siapa yang sanggup beli perhiasan seperti ini? Suamiku adalah Tuan Shen. Orang macam apa Tuan Shen itu sampai menyukai tukang sapu jalanan sepertimu? Kau ini si pungguk yang merindukan bulan. Kau pasti sudah gila. Berani-beraninya kau mengharapkan Yan. Lanjutkan, tanggalkan pakaiannya. Telepon. Telepon dari Yan. Yan, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku sekarang. Kumohon, kamu harus angkat teleponnya. Halo? Yan, aku suruh kamu menyelidiki Ye Miao. Apa yang kamu temukan? Kak, aku menemukan kakak ipar bukan wanita matre seperti yang kamu bilang. Dia tidak pakai 1 sen pun dari 200 juta yang kamu transfer. Dia malah pergi jadi pelayan dan dapat 2.000 yuan. Selain itu, dia tidak menghabiskan uang dari jual barang antik sama sekali. Semuanya dia berikan ke nenek. Nenek senang sekali sampai membingkainya. Mungkinkah aku salah paham tentang dia? Cepat, pergi ke balai jamuan. Kamu mengaku sebagai istri Tuan Shen. Ponsel saja pakai yang imitasi. Konyol sekali. Cepat, pergi ke balai jamuan. Kamu mengaku sebagai istri Tuan Shen. Ponsel saja pakai yang imitasi. Konyol sekali. Tadi kamu manggilnya kakak? Hahaha. Mau telepon sekumpulan tukang sapu buat bantu kamu? Usir si penipu kampungan keluar dari sini. Masih melotot? Sudah tak mau melihat lagi. Aku sarankan kau jangan keterlaluan. Kalau kakak sampai tahu, dia tidak akan mengampunimu. Dia tidak akan mengampuniku. Aku urus wanita murahan untuk Yan. Dia hanya akan berterima kasih padaku. Aku harus berterima kasih sama kamu. Kau sudah buat Yan sama aku makin dekat. Sandiwara ini sudah harus berakhir. Hentikan.
Hentikan. Kak, Wanita ini manggil Tuan Shen apa? Kakak? Jangan-jangan. Tuan Shen sungguh kakak yang dia maksud? Jangan-jangan dia memang istri Tuan Shen? Kak Yan, wanita ini mencuri perhiasan yang mau kau kasih ke aku dan menyusup masuk. Dia mengandung anak haram dan mau menjebakmu. Aku lagi mau usir dia. Kalian cari mati? Beraninya kalian? Mencuri perhiasan yang mau kuberikan padamu? Kapan aku bilang mau memberimu perhiasan? Bukankah mau kau berikan padaku? Kalau begitu, aku sudah salah ingat. Tapi wanita ini pasti mencuri perhiasanmu. Kamu... Wanita murahan, selain curi perhiasan Yan, kau masih mau merusak reputasinya. Wajah Tuan Shen begitu masam. Kayaknya cewek ini bakal kena masalah besar. Aku mau merekamnya, nanti bisa dilihat pelan-pelan. Bagaimana kau mau menghukum dia? Sudah pasti semakin keras, semakin bagus. Lepasin baju dia, lempar ke tempat sampah. Lalu suruh media buat liputan dengan baik. Bikin dia trending langsung di media sosial. Enggak cukup. Enggak cukup. kakak, jangan. Kalau begitu, potong tangan kaki dia, buang ke selokan. Kakak, jangan. Kalau begitu, lakukan seperti yang kau bilang. Yan tersenyum padaku. Kayaknya dia beneran suka sama aku. Xiao Xue memang hebat. Baru ketemu saja, dia sudah bisa mencuri hati Tuan Shen. Kalian ngapain, Yan? Kalian salah tangkap orang. Nggak salah. Beraninya kalian perlakukan istriku kayak gini. Akan kubuat kalian bayar beribu lipat. Dan 10.000 kali lipat. Wanita ini sungguh istri Tuan Shen? Habislah sudah. Kita barusan perlakukan dia kayak gitu. Tuan Shen nggak bakal ampuni kita. Nggak mungkin. Kak Yan mana mungkin suka sama tukang sapu? Apa salahku? Dengerin semua. Ye Miao adalah wanitaku dan nyonya keluarga Shen. Siapapun yang berani menindasnya berarti melawanku dan melawan keluarga Shen. Dokter, bagaimana kondisi cucu menantuku? Dia dalam kondisi sehat dan bayinya baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Miau miau. Kamu sudah menderita. Ini semua salah dia karena membuatmu menderita. Cepat minta maaf ke Miau Miau. Nenek, ini salahku, bukan salah Yan. Maaf, Miao Miao. Dia benar-benar minta maaf. Ayo pergi. Sakit? Tidak sakit. Gadis tengik. Gadis tengik, kamu merasa hebat ya? Kamu kemana saja selama ini? Lin Mei dari desa sebelah sudah datang. Kenapa kamu tidak pulang? Kalau besok tidak pulang, jangan jangan salahkan aku tidak mengakuimu lagi. Beberapa hubungan memang harus diakhiri. Yan, bisakah kamu temani aku pulang besok? Ini Pulang ke rumah orang tua. Kamu tentu harus berdandan cantik. Kalau tidak, orang tuamu akan mengira keluarga Shen memperlakukanmu dengan buruk. tidak perlu. Aku pakai ini saja untuk pulang. Apa? Bukan cuma aku yang harus begini. Kamu juga harus pakai baju yang paling lusuh, kusam, dan paling kotor untuk pulang. Apa? Bukan cuma aku yang harus begini. Kamu juga harus pakai baju yang paling lusuh, kusam, dan paling kotor untuk pulang. Bukannya itu terlalu lusuh? Aku juga sudah siapkan hadiah lain untukmu. Kakak ipar,
Selain itu, barang-barang senilai puluhan juta, seperti gelang giok, 20 kg emas, 3 villa, dan 3 mobil mewah. Semua sebagai hadiah untuk keluargamu. Tidak perlu. Kita cukup. Bawa ini saja untuk pulang. Wow, gimana dengan mobil mewah untuk pulang? Kita naik becak pulang. Langkor dengan kondisi seperti ini, apakah dia tidak berniat untuk hidup dengan kakakku lagi? Lakukan seperti kata miau-miau. Baiklah. Wah, kakak sudah jadi budak cinta. Dia menuruti semua keinginan kakak ipar. Pulang seperti ini, dia pasti akan diusir oleh mertuanya pakai tongkat. Bawa orang dan uang, sembunyi dekat desa. Aku ingin lihat apa yang istimewa dari desa kecil di gunung ini. Sudah beberapa hari? Sudah berapa hari aku menikah dengan Yelong? Sudah beberapa hari aku menikah dengan Yelong. Adikku bahkan belum melihat bayangan Yemiao sekalipun. Sudah sepakat aku kemari dan Yemiao yang ke rumahku. Hasilnya apa? Kalian melakukan pernikahan. Dasar kurang ajar. Kenapa kau begitu sombong? Diam! Mei, Yemiao akan kembali. Aku baru saja meneleponnya kemarin. Patuhlah. Kau masih mau menipuku di sini? Kau berkata begitu kemarin? Hasilnya apa? Hei, ibu minggir biar aku yang urus dia. Hei, jangan sentuh dia. Bagaimana dia bisa mengandung cucuku kalau sampai terluka? Bukannya Yemiao sudah pulang? Mei, kau masuk dulu ke dalam. Aku akan bicara dengannya. Minggir. Anak tak berguna. Akhirnya kau pulang juga ya. Ibu, aku pulang hanya untuk memberitahu ibu sesuatu. Aku sudah menikah. Anak tak berguna. Kau semakin berani saja ya. Beraninya kau diam-diam menikah dengan pria sembarangan. Aku ini manusia. Aku akan menikah dengan siapapun yang ku mau. Kalian tidak berhak ikut campur. Siapa yang beri kau nyali untuk bicara seperti itu pada ibu? Kalau bukan karena ibu melahirkanmu, apakah kau bisa berdiri di sini dan bicara? Keluarga ini bertengkar lagi. Sungguh dosa. Putrinya tidak bersedia, lalu dipukuli seperti ini. Bagaimana bisa begini? Bukan urusanmu. Aku yang membesarkan anak ini. Bahkan jika aku memukulnya, itu sudah sepantasnya. Kalau hari ini kau tidak mau menikah ke desa sebelah, aku akan ikat dan bawa kau ke sana. Long, lakukan. Berani kau. Aku sudah hamil. Apa? Bagaimana bisa kau melakukan hal memalukan seperti ini? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kita. Astaga! Hamil? Gugurannya saja, kalau begitu. Benar. Arahkan ke perutnya. Pukul! Siapa yang berani sentuh dia? Siapa yang berani sentuh dia? Kamu siapa? Jangan sok jadi orang baik di sini. Apa urusanmu? Dia suamiku. Apa? Jadi kamu pria liar yang menipu anak saya. Tanpa keluar uang sepeser pun dan sudah meniduri putriku. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Hari ini kalau nggak bisa keluarin beberapa juta yuan, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Betul, kamu memindas kakakku yang polos. Sebagai adiknya, aku mau minta keadilan. Kamu... Katakan apa yang kupesan tadi. Aku kuli bangunan. Uang tabungan juga nggak banyak. Jadi cuman orang miskin. Berani-beraninya mau menikahi anakku. Jangan khawatir. Uang tunai memang nggak ada, tapi saya punya barang lain. Dia diam-diam siapin barang lain. Wah, ini emas. Keluarganya sudah miskin turun-temurun, sekarang bakal kaya. Kau yang miskin tak perlu berlagak hebat. Kamu pikir kami nggak pernah lihat emas? Jangan bawa kuningan buat ngecoh kami di sini. Haha, dasar bodoh. Awalnya aku kasih kalian kesempatan karena kalian keluarga miau-miau. Tampaknya itu percuma saja. Jangan banyak bicara. Kamu pikir kamu siapa? Kalau hari ini nggak bisa kasih mahar, jangan harap bisa nikahi anakku.
Hari ini, tak peduli kau sudah menikah atau sudah hamil, kamu harus nikah ke desa sebelah. Jadi, di mata kalian, anak kalian cuma barang dagangan. Kalau begitu, sekarang ku beritahu kalian. Sejak Miao Miao nikah sama aku, dia adalah wanitaku. Kalau ada yang berani sentuh dia lagi, akan kubunuh. Siapapun bisa mengancam. Sepandai apa kau bicara juga percuma. Hari ini jangan harap bisa pergi. Aku sangat kecewa sama kalian. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak keluarga Ye. Suka atau enggak, kalian enggak ada hak bicara. Kakak, sinyal di gunung ini lemah. Nggak bisa hubungi pengawal. Kamu pergi sendiri. Kak, hati-hati. Ini bisa bahaya. Cepat pergi. Cepat panggil kepala desa. Yan, saya sudah menyusahkanmu. Sampah-sampah ini nggak bakal bikin aku capek. Sekarang, giliran kalian. Apa maumu? Jangan mendekat atau kubunuh dia. Lepasin Miao Miao. Kalau enggak, kau akan mati mengenaskan. Tak disangka kakakku yang murahan ini begitu berharga bagimu. Berlutut. Yan, jangan pedulikan aku. Kau pergi duluan. Lukai kakimu sendiri. Yan, jangan. Bukannya tadi kau sangat hebat? Pukul dia, kakakku akan menyerah begitu dia mati. Jangan. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Katakan, mau lakukan pertukaran pernikahan ini? Aku akan pergi. Tidak. Otek akan menyerah kalau tak mati ya. Hajar dia lagi. Jangan. Kalau membunuhnya, kalian akan menyesal. Kecuali dia adalah orang terkaya di ibu kota. Kalau tidak, aku tidak peduli. Bagaimana kau tahu aku bukan? Kalau kau orang terkaya di ibu kota, aku adalah kakeknya. Bercerminlah dulu, lihat dirimu sendiri. Dengan busanamu yang compang-camping dan mobil rusak ini, berani-beraninya kau mengaku sebagai orang terkaya. Tuan Shen tidak seperti kau yang melarat seperti ini. Long, jangan banyak bicara dengan mereka. Bunuh dia, cepat selesaikan. Ibu, dia sepertinya agak familiar. Waktu aku melamar pekerjaan sebagai pengawal Tuan Shen sebelumnya, aku sepertinya pernah melihat fotonya di poster. Ini, kau tidak salah lihat kan? Tapi penampilan pria liar ini tidak seperti Tuan Shen. Bukannya kau bilang ada poster? Ya, poster. Bagaimana bisa aku lupa ini? Pengecut, apakah iya atau tidak, masih belum pasti. Kau sudah ketakutan seperti ini. Ini... Astaga, Nuriadi? Waktu aku mencuci bajumu kemarin, aku lupa mengeluarkannya. Kak, oke, kau salah mengenali orang. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Shen? Benar. Tuan Shen tidak akan menikahi perempuan hina ini. Itu memalukan sekali. Tapi bagaimana, Jigs? Sudah begitu lama, masih belum selesai. Siapa pria ini? Mei Mei, kenapa kau keluar? Aku tanya padamu, pria ini siapa? Ye Miao bilang dia adalah Tuan Shen, orang terkaya di ibu kota. Tuan Shen? Hahaha, waktu aku menjadi pelayan di pesta itu, aku pernah lihat Tuan Shen. Dia itu pemuda yang tampan. Kenapa sekarang dia bisa jadi begitu menyedihkan? Ini cuman orang kampung ini menipu kalian dan membuang waktuku. Sialan. Ia taruh hampir saja menipuku. Mei Mei, sekarang Ye Miao sudah kembali. Keluargamu harus cepat kirim orang untuk membawanya pulang. Oke, besok aku akan minta ayahku menyewa tandu pengantin untuk datang. Aku sudah jadi milik Yan. Apa? Hebat kalian? Kamu mau adikku menikahi wanita yang tak perawan? Kamu mau adikku menikahi wanita yang tak perawan? Mei Mei, jangan marah. Ye Miao juga ditipu sama pria ini. Aku jamin, setelah Ye Miao menikah ke sana, dalam 3 tahun, aku jamin akan 2 anak laki-laki.
Mas kawinnya juga aku bagi setengah untukmu. Bagaimana? Hei, ibuku dapat resep rahasia tahun ini. Di akhir tahun ini, dia pasti akan kasih adikmu anak laki-laki yang sehat. Benar. Begini baru benar. Wanita memang mesin melahirkan. Asal bisa beranak, sisanya bisa aku maafkan. Tapi kalau dia tidak bisa punya anak, jangan salahkan aku kejam pada kalian. Kita sama-sama wanita. Kenapa kamu berkata begitu? Tidak semua wanita itu sama. Aku menikah ke keluargamu untuk jadi kepala rumah tangga. Vanita sepertimu cuma cocok untuk beranak di rumah. Lepaskan dia. Tenang, setelah urus dia, baru giliranmu. Biar ku beritahu bahwa aku pergi juga percuma, aku sudah mengandung anaknya. Setelah urus dia, baru giliranmu. Biar ku beritahu bahwa aku pergi juga percuma, aku sudah mengandung anaknya. Apa? Bajingan, aku tukar dia kembali cuma untuk meneruskan keturunan keluarga Lin. Kalian menganggapku bodoh? Mei, jangan marah. Jangan. Kalau terjadi sesuatu pada istri dan anakku, akan kubalas 1000 kali lipat. Masih berani mengancamku? Jangan. Tuan Shen. Dia benar-benar Tuan Shen. Hahaha. Pantas saja kau yang tak berguna ini berani pulang. Ternyata kamu punya bala bantuan. Hahaha. Aku penasaran bagaimana kau, si bodoh tak berguna ini, berani kembali. Jadi kau punya bala bantuan. Kau membuatku kaget. Jadi cuma seorang aktor. Ye Miao, uangmu cuma cukup untuk 1 hari kan? Setelah orang-orang ini pergi, aku akan menghabisi kalian. Untuk menghadapimu, 1 hari sudah cukup. Arbain authority. Ajari mereka pelajaran, serang. Berani kau? Lepasan. Ye Miao, jangan terlalu sombong. Setelah orang-orang ini pergi, aku akan menghabisi kalian. Kau brengsek. Haruskah aku mengulitimu hidup-hidup? Aku akan menghabisi kalian. Kau brengsek. Haruskah aku mengulitimu hidup-hidup? Kalian sedang apa? Kepala desa datang. Dia pasti datang untuk membela kita. Sekarang bagus. Tunggu saya. Kepala desa pasti akan membuat kalian mati mengenaskan. Kalian dari mana? Berani-beraninya di siang bolong datang ke desa kami dan berbuat kekerasan. Percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian meninggalkan desa ini. Kepala desa, kau harus membela keluarga kami. Orang ini menipu anakku dan tidak membayar mas kawin. Aku minta pertanggungjawaban. Dia memukuli kami seperti ini. Kepala desa, bunuh saja mereka semua dan kubur di gunung belakang, jadikan pupuk. Kalau berani macam-macam dengan desa kami, kalian cari mati saja. Serang. Kalau berani macam-macam dengan desa kami, kalian cari mati saja. Serang. Kepala desa, bukan begitu. Kau tidak tahu malu? Si pengemis ini saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, masih mau mati bersamanya. Kalau aku mati, aku akan mati bersamanya. Serang. Mau mati saja masih berani tertawa. Kau gila? Kenapa suara tawanya mirip sekali dengan Tuan Shen? Tunggu. Kepala desa, gaya berkuasanya luar biasa. Tuan Shen. Bagaimana bisa Tuan datang ke sini? Aku datang untuk memeriksa desamu dan hampir tidak bisa pulang. Tuan Liu, tugasmu sebagai kepala desa benar-benar hebat. Tuan Shen, biarkan aku jelaskan. Kepala desa, kau sedang apa? Dia cuma seorang pengemis. Mana mungkin dia Tuan Shen? Pengemis apa? Ini adalah Tuan Shen. Kau ingin menghancurkan desa kami? Apa? Tuan Shen, aku benar-benar tidak tahu Tuan datang. Ini kelalaian tugasku. Kepala desa, apa Bapak tidak salah? Lihat penampilannya yang lusuh itu, mana mungkin dia Bapak Shen? Diam. Dulu, saya adalah pengawal pribadi Bapak Shen.
Setelah pensiun, berkat bantuan Bapak Shen, saya jadi kepala desa di sini. Mana mungkin saya salah mengenali beliau. Kalau begitu, emas ini semuanya asli. Semuanya terbuang percuma. Ibu, sekarang kakakku sudah menikah dengan keluarga kaya, tapi emas ini nantinya akan tak ada habisnya, kan? Bapak Shen, ini salah paham. Baik, seluruh keluargamu mata duitan. Mas kawinnya 100 juta dan semuanya akan jadi milikku. Kamu diam! Kakak iparku adalah orang termanis di ibu kota. Kau pikir aku peduli denganmu, si sialan? Kalau aku sudah sampai di kota, mana mungkin saya tidak bisa dapatkan wanita bangsawan? Benar. Dengan keadaanmu seperti ini, masih mau minta mas kawin? Kalau aku sudah sampai di kota, mana mungkin saya tidak bisa dapatkan wanita bangsawan? Benar. Dengan keadaanmu seperti ini, masih mau minta mas kawin? Orang sepertimu bahkan tidak pantas untuk memegang lilin untuknya. Benar, Bu. Bapak Shen, bukankah begitu? Kalau begitu, aku juga akan bercanda denganmu. Bicara soal meneruskan keturunan, kebiri dia untukku. Saya salah, Bapak Shen. Saya salah. Keluarga kami hanya punya Long sebagai satu-satunya penerus. Miau miau. Aku sudah mengakui kesalahan. Selamatkan adikmu. Yan, ini urusan keluargaku. Serahkan padaku. Semuanya minggir. Kakak, sejak kecil soal makanan dan minuman, kakak selalu mengalahkan untukku. Aku tahu kakak tidak akan tinggal diam. Tentu saja, aku paling menyayangimu. Panggil aku kakak. Kamu tidak pantas. Tendangan ini untuk memberitahumu bahwa aku sudah lama memutuskan hubungan dengan keluargamu. Hidup atau matimu bukan urusanku. Wah, kakak ipar lebih galak dari kakakku. Hidup atau matimu bukan urusanku. Wah, kakak ipar lebih galak dari kakakku. Long. Miau miau, Long juga adik kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Saat kalian semua mengatur rencana jahat untukku, pernahkah kalian berpikir kita adalah keluarga? Kalian memperlakukan miau-miau seperti sesuatu yang bisa dibeli dan dijual seenaknya. Maka aku akan pastikan dia menjadi mutiara paling bersinar di ibu kota. Kakak, mulai sekarang kaulah satu-satunya keluargaku. Miau-miau. Aku akan selalu menjadi penyokong terkuatmu. Kakak, kenapa kalian tidak pergi dulu? Serahkan ini padaku. Bapak Shen, lihat, sudah dipukul dan dimarahi cukup. Mengenai investasinya, kalau Bapak masih belum puas, saya akan segera usir mereka. Keluar dari desa. Miau-miau, bagaimana pendapatmu? Apa aku punya hak bicara dalam hal ini? Tentu saja, ini kan kampung halamanmu. Apa aku punya hak bicara dalam hal ini? Tentu saja, ini kan kampung halamanmu. Tidak hanya akan kusuruh mereka pergi dari desa, tapi juga hapuskan adat tukar-menukar pengantin di desa ini. Reformasi adat dan disiplin desa. Lalu, tergantung situasinya, putuskan apakah akan berinvestasi di desa ini. Miau-miau benar. Aku akan alokasikan sejumlah uang untukmu, tapi hanya boleh digunakan untuk membangun sekolah. Kami akan ikuti arahan Bapak Shen. Ye miau. Kamu hanya sedang beruntung saja. Status seorang ibu naik karena anak laki-lakinya. Tunggu saja sampai kamu melahirkan. Dan diusir oleh Bapak Shen. Jangan sedih karena orang-orang busuk ini. Tidak sebanding. Kak, kakimu. Aku baik-baik saja. وشادي كاكتر infection عبر mentally تأكيد إن بروسا يدي كامبو تديد. Kenapa harus pamer? Kamu hampir mengambil nyawa nenek. Nek, maafkan aku. Kakak melakukan semua itu untukku. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Miau Miau.
Salahkan pola pikir feodal yang lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan. Kamu temani Ayan. Nenek cek apakah supnya sudah matang. Jangan menangis. Air mata seorang gadis adalah mutiara termahal di dunia. Kelangkaan menambah nilai. Terlalu banyak ditumpahkan, jadi tidak berharga. Kalau aku tidak pulang bersamamu kali ini, aku tidak akan tahu kamu menderita begitu banyak selama ini. Aku akan ganti rugi padamu. Kak, aku tidak mau ini. Kartu hitam ini tidak ada batasnya. Beli apa saja yang kamu mau. Kak, bukan itu maksudku. Yang ingin kutanyakan adalah tentang proyek investasi pedesaan itu, bisakah aku yang menanganinya? Aku ingin mengubah kampung halamanku sendiri, agar lebih banyak orang sepertiku, warga desa yang tertindas, bisa punya kesempatan memilih hidup mereka sendiri. Baiklah, aku akan ajari kamu. Kak, kakak rasa kakak ipar lama sekali. Karena salah ganti baju lagi? Buru-buru apa? Tunggu saja. Ayan. Ayan, bagus tidak? Yang mana lebih bagus, aku antar kamu kerja. Kakak ipar hebat. Dia sudah buat kakakku tergila-gila. Bicaranya saja sudah tidak karuan. Tidak usah, aku pergi sendiri. Aku bergabung dengan Shen Group mulai sebagai karyawan. Lagi pula, bos mana yang mengantar karyawannya kerja? Kalau aku yang lakukan, siapa yang berani bergosip? Sudah. Kamu kan tidak mau. Di hari pertamaku di perusahaan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Lagi pula, bukannya kamu yang ajari aku menyetir. Aku pergi dulu. Oh, di perusahaan jangan bilang kamu suamiku. Maksudmu apa soal wanita ingin menikah diam-diam? Ada apa sih sama wanita yang mau nikah diam-diam? Jijik. Bonus bulan ini dipotong semua. Kak, jangan gitu dong. Wah, siapa itu? Kaya banget dan berkelas. Kok aku belum pernah lihat sebelumnya? Dia anak siapa ya? Magang di perusahaan terus balik buat warisi perusahaan? Cantik dan kaya. Pasti tipeku. Tapi aku masih harus pastikan. Mari saya perkenalkan, Ye Miao. Mulai sekarang beliau adalah wakil manajer tim proyek kita. Semuanya, sambut. Halo semuanya, saya Ye Miao. Mohon bimbingannya ke depannya. Nah kan, aku bilang dia pasti anak orang kaya. Masa iya langsung dapat posisi tinggi gitu? Tampaknya dia memang wanita kaya. Lihat saja bagaimana aku merebutmu. Miao, malam ini tim kita ada acara. Ayo ikut. Tapi, aku harus pulang setengah jam setelah pulang kerja. Ini kesempatan bagus buat kenalan sama karyawan lain. Kalau dilewatkan, nanti kerjaan bisa susah. Seserius itu? Telat pulang beberapa jam pasti nggak apa-apa. Baiklah, kalau gitu aku ikut. Tunggu aku selesai kerja. Bagus. Ketua tim, dia setuju. Hebat. Begitu aku dapat dia posisi ketua tim, nantinya jadi milikmu. Ketua tim, bukannya kamu sudah menikah? Kalau sampai istri ketua tahu, gimana dong? Wanita biasa-biasa itu mana bisa dibandingin? Kamu lihat nggak? Seluruh outfitnya total lebih dari 100 juta. Seluruh outfitnya total lebih dari 100 juta.
Begitu aku nempel sama si wanita kaya, aku nggak perlu lagi di sini kerja keras kayak anjing. Tapi gimana dengan istri ketua? Kami cerai 10 menit yang lalu. Ingat, jangan bocorin. Kalau enggak, beres-beres dan pergi. Jangan khawatir, aku nggak akan bilang sepatah kata pun. Aceh, salahku di mana? Aku akan berubah, oke? Jangan bercerai. Lihat dirimu sekarang. Paling nggak 10 tahun lebih tua dariku. Aku sudah nggak suka lagi sama kamu. Mengerti? Aku nggak percaya. Wakil manajer Y, saya Cuce, ketua tim grup proyek. Ayo, acaranya di sana. Aku antar. Oke. Nggak heran kamu mau cerai sama aku, ternyata kamu punya selingkuhan. Dasar perempuan jalang, perusak rumah tangga, berani menggoda suamiku, aku akan buat hidupmu sengsara. Ibu, aku tidak menggoda suamimu. Kakak, kamu panggil aku kakak? Apa aku terlihat tua sekali? Ibu Su, aku tidak pernah menggoda ketua tim. Antara dia dan aku, itu hanya urusan kerja. Sen Miao, aku benar-benar suka padamu. Lihat, masih berani menyembunyikannya. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran agar kamu jujur. Lile, lepaskan Miao-Miao. Kalau ada masalah, hadapi aku. Begitu Lile membuat keributan, semua orang akan tahu kalau aku berselingkuh dengan Yesen. Sen Miao, bagaimana perasaanmu di hari pertama kerja? Tuan, Nyonya belum kembali. Apa? Kamu menelepon? Ya, tapi Nyonya menutup semua panggilan. Kak, kakak ipar hilang. Kami sudah habis cari di seluruh perusahaan, tapi tidak ketemu. Apa? Cari dia sekarang juga. Bahkan jika harus membalikan seluruh ibu kota, temukan dan bawa dia kembali. Ya. Miao-Miao, tolong jangan sampai ada apa-apa padamu. Apa yang akan kulakukan kalau terjadi sesuatu padamu? Bajingan, biarkan air membersihkan bau busuk di tubuhmu. Mau jujur atau tidak, gimana caranya kamu dekat dengan Shuche? Aku tidak. Kamu tidak? Berani bohong padaku? Tidak dekat. Mau pergi ke hotel dengannya? Dia bilang mau mengadakan pesta. Hah, kamu pikir aku bodoh? Pesta apa yang harus ke hotel? Aku benar-benar tidak. Kamu tidak akan kapok sampai terlambat. Untuk perempuan sepertimu, seharusnya aku coreng wajahmu. Halo. Ayan, tolong aku. Berani menelepon orang lain? Biar kulihat siapa yang kamu hubungi. Kamu sangat lancang. Berani sentuh istriku? Apa, kamu sudah menikah? Kak, istrimu selingkuh. Dan menggoda pria lain. Aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Aku peringatkan, berhenti sekarang. Kalau kamu sentuh rambutnya sedikit saja, aku akan bunuh kamu. Cocok sekali, serigala berbulu domba. Setiap hari berpura-pura di mana-mana. Kamu bahkan tidak tahu soal keluarga Li di ibu kota? Pikir kamu bisa ancam mereka? Halo, halo? Penjaga. Sudah ketemu lokasinya? Kak, belum. Apa gunanya kalian orang bodoh di sini? Cepat cari si kepala keluarga Li untukku. Ya. Kukira kamu ahli waris kaya dan khawatir bakal ribet kalau menyinggungmu. Ternyata cuma menggoda pria untuk naik pangkat. Dasar perempuan nakal. Wajah ini benar-benar halus dan lembut. Kupikir akan kutulis di sini 2 kata. Biar kamu tidak bisa keluar dan menggoda pria. Aku kasih tahu, kalau kamu berani mengancamku lagi, aku akan pakai ini buat gosok gigi kamu. Mana semua orang? Kepala keluarga Lee sudah dibawa ke sini. Sen, kepala Sen.
Aku benar-benar nggak tahu kalau Lele bisa bikin masalah sebesar ini. Tolong maafkan kami. Sudah terlambat untuk bilang apa-apa sekarang? Kalau ada apa-apa dengan istriku, seluruh keluarga Lee akan kubuat ikut mati bersamanya. Aku akan telepon sekarang juga buat bilang ke anak durhaka itu buat berhenti. Kamu masih berani mengancamku? Dasar jalang. Kamu nggak punya kemampuan? Tadi kan mau gosok gigi aku? Aku yang gosok gigi kamu dulu. Anak durhaka itu ternyata nggak angkat telepon. Keluarga Lee kamu benar-benar membesarkan anak perempuan yang hebat. Kepala Shen, ini semua salahku nggak mendidik anak dengan baik. Lokasi kakak ipar sudah ditemukan di Hotel Shinshin. Bahwa semua orang, termasuk kepala keluarga Lee. Malam ini, aku akan hapus keluarga Lee dari ibu kota. Kamu masih berani mengancamku? Kakak, kamu benar-benar menyedihkan. Maksud kamu apa? Ada yang ibu rumah tangga, tapi punya kepribadian sendiri dan pemikiran yang mandiri. Jadi, mereka nggak menyedihkan. Tapi yang lain, dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuma jadi pelayan. Dan budak laki-laki, jadi mereka menyedihkan. Kamu masih berani menghinaku? Aku selalu pikir cuma orang dari desa kecil di gunung kita yang menyedihkan. Aku nggak pernah nyangka kalau kalian orang kota. Bisa ngomong sebanyak ini, pas atau nggak hari ini? Hari ini, aku akan langsung habisi kamu. Kalau Shen baik, bagaimana Anda bisa sampai sini? Mana Lile? Lile di kamar nomor berapa? Kamar 302. Dasar anak durhaka, kali ini keluarga Lee kita benar-benar tamat. Suamiku adalah kepala Shen. Bunuh aku, kamu akan dapat masalah besar. Apa? Nggak mungkin. Suamimu kepala Shen? Orang macam apa kepala Shen sampai suka sama jalang kayak kamu? Aku nggak bohong sama kamu. Hah? Meskipun suamimu kepala Shen? Bisa nggak kamu tinggalkan dia dan menggoda Aceh? Kamu buta? Lagi pula, si pengecut Aceh itu berani bilangnya menyinggung kepala Shen buat sama-sama kamu. Aku nggak menggoda siapa-siapa. Kamu masih berani keras kepala? Hari ini, aku akan langsung tikam kamu sampai mati. Berhenti. Berhenti. Shen. Kepala Shen. Miau-miau. Ayan, kamu akhirnya datang. Miau-miau. Aku nggak nyangka dia beneran istri kepala Shen. Dasar kurang ajar. Keluarga Lee kita akan dibunuh sama kamu. Minta maaf sama kepala Shen dan istrinya sekarang juga. Dia beneran istri kepala Shen. Kepala Shen, aku salah. Kepala Shen itu. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun. Apapun yang dia lakuin ke Sen-Sen, balas 2 kali lipat. Mulai hari ini, keluarga Lee tidak akan ada lagi di ibu kota. Ayan, kamu selalu muncul saat aku paling membutuhkanmu. Bagaimana kabarmu? Kepalamu masih sakit? Ada bagian lain yang tidak enak? Aku baik-baik saja. Maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak melindungimu. Mulai sekarang, bolehkah aku mengantarmu pergi dan pulang kerja? Ayan, aku terlalu mudah percaya pada orang lain. Aku akan pastikan untuk melindungi diriku sendiri mulai sekarang. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku hidup di bawah lindunganmu. Percayalah padaku, aku akan menanganinya. Tapi, Ada apa, Kak Shu? Benarkah Yesen berkelahi dengan Lile karena kamu? Masa sih bohong? Ku dengar keluarga Lee di ibu kota bangkrut dalam semalam. Mungkin itu perbuatan Yesen. Aku tuh tidak menyangka dia tidak hanya cantik dan kaya, tapi juga berkuasa. Kak Shu memang luar biasa. Kami sudah iri saat kamu dekat dengan keluarga Lee. Siapa sangka, sekarang kamu bahkan mendapatkan Ye Miao.
Jangan terlalu terobsesi denganku. Aku cuma legenda. Wakil manajer Y, ini maksudnya apa? Proposal ini tidak memenuhi standar. Ulangi dan serahkan padaku. Kamu tahu tempatnya. Hotel dari pesta tadi malam. Kak Shu, kamu hebat juga. Hampir saja menikmati malam yang indah. Wakil manajer Y, sudah lama menunggu. Wakil manajer Y, sudah lama menunggu. Tidak lama. Ini yang kuminta kamu revisi. Ini benar-benar omong kosong. Miao, aku tahu kamu juga menyukaiku. Bilang proposalnya bermasalah hanya alasan untuk mengajakku keluar. Lihat, aku sudah di sini. Tidak perlu terus berpura-pura. Ketua tim Shu, kurasa kamu salah paham. Aku mengajakmu keluar. Untuk satu hal. Aku tidak tertarik padamu. Dan aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Tidak. Sudah menikah bukan masalah besar. Aku bisa jadi selingkuhan, asalkan... Diam. Apa yang kamu lakukan waktu itu sudah membuatku kesal. Kalau kamu berani cari untung, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Karena kamu tidak setuju, aku tidak punya pilihan selain mendapatkanmu dengan cara ini. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kak, bukankah kakak ipar bilang jangan jemput dia? Kalau aku tetap di mobil tanpa menunjukkan wajah, tidak ada yang tahu itu aku. Pinter. Belum keluar. Belum lihat Miao Miao? Belum. Mungkin kakak ipar pulang lebih awal, Dai. Ayo pulang dan periksa. Miao Miao. Tuan, Nyonya belum pulang. Apa? Shenli. Nyonya hilang lagi. Sial, dia bangun begitu cepat. Tidak, kamu salah paham. Kamu tadi pingsan. Aku dengan baik hati menaruhmu di sini untuk beristirahat. Aku terlalu sibuk mengagumi baju desainer mahalnya. Tak menyangka tubuhnya begitu bagus. Aku ingin pulang. Miao, akhirnya kita punya waktu tenang berdua. Bisa ngobrol sebentar denganku? Lepaskan aku. Aku tidak dekat denganmu. Miao, aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat hatiku? Aku sudah menikah. Wanita kaya dan berkuasa sepertimu, apa salahnya punya beberapa di samping? Aku tidak peduli gelar. Aku bukan wanita kaya. Semua yang kumiliki diberikan suamiku. Apa? Benar. Aku sama sekali bukan wanita kaya. Suamiku adalah... Oh. Miao, kamu tidak mengatakan ini hanya untuk menipuku, kan? Tidak. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi, aku akan jadi lelakimu. Berani-beraninya kau pukul aku. Jika kau melangkah maju lagi, aku akan melawanmu sekuat tenaga. Aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Lihat apa ini? Aku sudah merekam semua yang baru saja terjadi. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan mengunggahnya online. Aku akan mengunggahnya online. Kalian orang kaya, paling peduli dengan hal ini. Aku ingin lihat bagaimana kau bertahan di dunia bisnis. Jika suamiku tahu, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Aku saja tidak bisa kau hadapi. Si tampan tidak berguna itu. Bisa apa? Kecuali dia adalah Tuan Shen, orang terkaya di ibu kota. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kau tahu dia bukan? Kalau tidak, kenapa aku langsung ditunjuk sebagai wakil manajer begitu tiba? Tuan Shen selalu tegas dalam pekerjaannya. Coba tanya-tanya. Selain dari bisikannya di ranjang, di seluruh ibu kota, adakah orang kedua yang bisa membuatnya melanggar aturan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika kau tidak percaya, coba tanya-tanya. Di seluruh ibu kota, adakah orang kaya bernama Ye?
Sayangku yang manis. Kenapa kau berpura-pura jadi putri kaya di hadapanku? Karena kau bukan nona muda. Kenapa aku harus sopan padamu? Aku akan tidur denganmu sekarang juga. Lokasinya menunjukkan di sini. Cari satu persatu kamar untukku. Kau tidak lain adalah wanita pencari harta yang naik dengan tidur. Jika kau jadi kotor, kau pikir Tuan Shen masih mau menerimamu? Takut kan? Kalau begitu bersikaplah baik. Lepaskan. Miau miau. Tidak ada yang berani merusak kesenanganku. Miau miau. Ini aku Ayan. Tuan Shen. Jangan sentuh aku. Ini aku Ayan. Ayan. Maafkan aku. Ayan. Aku datang terlalu terlambat. Berani-beraninya kau mengincar kakak iparku. Kau tidak menghargai nyawamu? Kak, kemana kita harus menangani orang ini? Lumpuhkan dia. Shen, Tuan Shen, ampunilah nyawaku. Aku tidak akan berani lagi. Lakukan. Itu dia. Dia yang menggodaku duluan. Kalau tidak, mana mungkin aku berani melakukan hal seperti itu? Menggodamu? Kau tidak layak. Sudah selesai sekarang. Lakukan. Sudah tidak apa-apa sekarang. Semuanya sudah diselidiki. Bajingan itu mengira kakak iparku adalah ahli waris kaya, jadi dia mengincarnya. Dan juga Lile yang dulu itu, yang bilang dia menggoda suaminya, dia itu istrinya. Potong dia dan berikan ke anjing. Ya. Ya ampun. Anak malang ini. Kenapa dia selalu mengalami kemalangan seperti ini? Ini salahku karena tidak melindunginya dengan baik. Miau-miau, dia anak yang polos. Mudah tertipu. Kamu bukan cuma melindungi. Aku mengerti, Nenek. Tuan muda, sejak Nyonya pulang hari itu dia sudah berhari-hari tidak keluar kamar. Apa? Miau-miau. Jangan. Kenapa kamu ganti kembali ke baju lamamu? Tidak, aku bukan wanita kaya. Miau-miau. Jangan sentuh aku. Itu bukan salahmu, itu salah mereka. Jangan sentuh aku. Itu bukan salahmu, itu salah mereka. Mereka itu jahat. Siapapun yang kamu temui. Atau apapun yang kamu kenakan, orang yang hatinya kotor melihat semuanya sebagai hal yang kotor. Jangan salahkan kesalahan orang lain pada dirimu sendiri. Ayan, apa aku ini sangat tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Aku tidak mengerti apa-apa. Miau-miau. Tidak ada yang terlahir tahu segalanya. Yang disebut orang jenius hanyalah mereka yang terpapar pada hal-hal ini lebih awal darimu. Percayalah bahwa di antara mereka yang berada di garis start yang sama denganmu, kau sudah yang tercepat. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Pikirkan gadis-gadis di kampung halamanmu masih menunggu kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Bukan begitu? Ayan, aku mengerti. Kepala tim Shu sudah dipecat. Wakil manajer Ye juga sudah beberapa bulan tidak datang. Jangan-jangan mereka kabur? Sepertinya dasar rencana kepala tim Shu untuk menempel pada wanita kaya berhasil. Karena kamu membantu mereka, apakah kamu akan dipromosikan jadi kepala tim? Mungkinkah kamu benar-benar ingin mempromosikanku? Kamu dipecat. Dalam 1 jam, kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Kalian semua tidak mengerjakan pekerjaan yang nyata. Hanya mengandalkan orang kaya dan mencari jalan pintas dan menjilat. Masih saja menyebar rumor dan membuat masalah.
kamu harus memberikan alasan agar aku tidak memecatmu. Mulai hari ini, siapapun yang berani bergosip lagi akan dipecat. Ya. Kenapa kamu di sini? Sayang, kamu datang ke sini sendirian, meninggalkan aku di rumah. Menurutmu itu pantas? Tapi aku masih harus meninjau proposal. Makan dulu. Tapi, Aku bosnya. Aku yang punya kata akhir. baiklah. Wah, aromanya enak. Ini buat aku kan? Tidak ada orang lain di sini. Ye Miao, ayo kita menikah. Aku ingin memberimu pernikahan yang megah. Selamat datang kalian berdua di altar cinta ini. Pada momen ini, langit dan bumi menjadi saksi. Mari kita semua mendoakan pasangan pengantin baru ini. Ye Miao, dasar anak durhaka. Siapa orang ini? Berpakaian compang-camping, berani datang ke pernikahan Tuan Shen? Kamu mau apa di sini? Kasihan sekali aku ini. Aku bersusah payah membesarkan anak-anakku, tapi dia tidak mengakuiku sekarang. Meninggalkan aku sendirian berjuang di kampung halaman. Semuanya tolong nilai aku. Adakah anak durhaka seperti ini di dunia? Kau tidak menyangka Nyonya Shen adalah orang seperti ini yang menghina orang miskin dan cinta orang kaya. Bagaimana orang seperti ini pantas untuk Tuan Shen? Berpakaian begitu mewah, tapi dalamnya begitu kotor. Benar. Kamu ingin menikahi orang kaya. Mimpi. Aku saja belum hidup enak. Kamu pikir kamu siapa? Ye Miao, aku tahu kamu dalam posisi sulit. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya datang untuk melihatmu. Itu sudah cukup. Itu keterlaluan. Bagaimana bisa dia memperlakukan ibunya sendiri seperti ini? Kurasa Nyonya Shen bukan orang seperti itu. Mungkin wanita tua ini cuma penipu. Bawa dia pergi. Berhenti. Ye Miao, Yan, ini urusan keluargaku. Aku yang akan urus. Ibu. Ye Miao, akhirnya kau mengakuiku sebagai ibumu. Ibu, apa ibu tidak tega melihat aku hidup bahagia? Sampai harus datang mengacau pernikahanku? Apa? Wanita tua ini benar ibu kandung Nyonya Shen? Benar. Wanita di hadapanku ini memang ibuku. Ibu yang mengandungku 10 bulan dan melahirkanku. Tapi, aku berbuat dengan jujur dan adil, dan tak pernah melakukan hal yang merugikannya. Seorang ibu yang tak pernah memperlakukan anak perempuannya sebagai manusia, tidak layak dikasihani siapapun. Kalian semua, sejak lahir, kalian hidup di kota-kota besar yang ramai. Pernahkah kalian berpikir berapa banyak anak perempuan desa sejak awal sudah ditakdirkan dibunuh saat lahir? Dan berapa banyak yang berhasil bertahan hidup? Dan berapa banyak lagi yang dipaksa putus sekolah dan bekerja untuk menghidupi kebanggaan dan kesayangan keluarga? Dan mereka, sebagai orang dewasa, tak bisa menghindar dari diperjualbelikan atau dijual. Pernahkah? Tidak pernah. Kalian hanya melihat mereka meninggalkan orang tua, atau menyangkal orang tua di permukaan, tapi tak pernah memikirkan alasan di baliknya. Yang kalian butuhkan hanyalah sebuah alasan, sebuah kesempatan untuk berdiri di posisi moral yang tinggi, untuk memuaskan rasa keadilan dan keinginan untuk membela yang tertindas kalian.
Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami? Mari kita lanjutkan. Not what? Yan, Ye Miao, aku tunggu hari kau mati sengsara. Hahaha. Lepaskan. Ye Miao, aku janji padamu, aku tak akan membiarkanmu menderita di masa depan.